Halo para player sekalian. Sudah level berapa kalian sekarang? Apakah masih stuck di level rendah? Cobalah leveling lebih giat lagi hingga kalian tipes. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 81. Soho. Dasar bocah sialan. Ini sudah berapa lama? Kau baru saja melihatku bulan lalu, Paman. Hehe. Benarkah? Aku rasa begitu. Yo Jinho memeluk Soho erat dengan ekspresi sangat senang, tertawa terbahak-bahak. Paman. Mereka kaget karena Soho memanggilnya Paman. Tetapi para hunter juga terkejut dengan perubahan sikap Yo Jinho. Apakah Yo Jinho, sang presdir, pernah seperti ini? Siapakah Yo Jinho? Dia adalah sosok legendaris yang muncul dari keluarga konglomerat dan mendirikan Ajin Soft, mewakili Korea, dengan tangan kosong. Dia adalah seorang pengusaha yang cerdas dan berhati dingin hingga mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari karyawannya. Tapi sekarang, ekspresi dinginnya yang sulit diterka, tiba-tiba berubah menjadi pria parubaya yang ramah, sedang mengobrol hangat dengan Soho. Hei, bocah. Jika kau masuk ke sekolah seni, kau seharusnya melukis dengan tenang. Mengapa kau membahayakan hidupmu untuk melakukan sesuatu seperti ini? Biarkan aku melihatmu. Apakah kau memang baik-baik saja? Haruskah aku memanggil healer atau semacamnya? Yo Jinho dengan hati-hati memeriksa tubuh Soho. Dan pada titik tertentu, ekspresinya menjadi penasaran saat dia tertarik dengan otot tubuh Soho. Oh, otot orang ini sangat padat. Otot ini seperti ban. Apakah kau awaken sebagai tanker atau semacamnya? Yah, aku banyak berolahraga akhir-akhir ini. Jadi mungkin itu sebabnya. Di bawah bayang-bayangnya, selalu ada seorang pria bernama Amut, pelatih kejam yang membuat hidupnya sengsara. Paman, omong-omong, mengapa semua hunter ada di sini? Game apa yang kau buat sehingga membawa mereka ke sini? Apakah kau tahu tentang FIFA? Permainan sepak bola. Ya, aku tahu. Saat ini, bermain sepak bola dalam virtual reality dapat dilakukan dengan menggerakkan tubuhmu. Kami telah mengembangkan game virtual reality dengan hunter selama 2 tahun terakhir. Rancangan sistemnya hampir selesai. Dan sekarang saatnya membuat karakter. Jadi begitu. Dengan pernyataan itu, Soho akhirnya mengerti kenapa Guild Hunter datang ke perusahaan game dan membuat keributan. Saat game ini dirilis, player akan dapat merasakan pengalaman menjadi seorang hunter. Mereka dapat menjelajahi Dungeon dan berburu monster dalam virtual reality sebagai hunter sejati. Para hunter yang menjadi model untuk karakter ini pasti akan mendapatkan pengakuan dunia. Kedengarannya sangat menarik. Bagi mereka yang belum awaken, pasti ingin mencobanya. Jika nanti game ini rilis, pasti akan sangat populer. Tentu saja, masih ada jalan panjang sebelum selesai. Soho sangat antusias mendengarnya. Hanya 2 tahun telah berlalu sejak bencana Dungeon. Ajin Soft menjadi perusahaan game terbaik bukanlah suatu kebetulan. Jadi, apa nama gamenya? Yo Jinho, yang melihat Soho penasasra, terkekeh dan menjawab. Solo leveling. Hah, solo leveling. Soho menjadi agak canggung saat mendengar nama game tersebut. Ya, ini adalah solo player. Dan untuk memberi pemain pengalaman dari berbagai kelas dan tipe hunter, leveling sangatlah penting. Ekspresi Yo Jinho menunjukkan bahwa dia mengira telah memberi nama yang bagus. Tentu saja, kau mungkin berpikir seperti itu. Apa hebatnya leveling dalam sebuah game? Game serupa tersebar luas, bukan? Tapi pada akhirnya, inilah yang penting. Seberapa besar kegembiraan yang bisa dirasakan oleh karakter dalam game? Yo Jinho, yang mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan antusias. Aduh, ini lagi. Secara normal, dia memiliki wajah seorang pengusaha yang teliti. Tetapi ketika sampai pada story game, dia akan berubah menjadi seorang anak remaja yang mengobrol dengan antusias. Tapi solo leveling berbeda. Kami berencana untuk menampilkan hunter yang aktif saat ini sebagai karakter dalam game. Game leveling biasa yang bisa dimainkan semua orang.
Namun, dengan satu hal penting yaitu kenyataan yang bisa memberi pemain kegembiraan yang mendebarkan. Itulah alasan Ajinsov menginvestasikan sejumlah besar uang untuk game ini. Tiba-tiba, tatapan Soho beralih ke arah para Hunter Guild Hyunmu yang berdiri canggung di belakang. Tampaknya mereka mengenakan armor lengkap untuk menarik perhatian Yo Jinho. Seolah-olah situasi saat ini tidak sesuai dengan judul gamenya. Dan ada tatapan yang berasal dari bayangan. Memperhatikan Yo Jinho dengan saksama. Ini mungkin bukan kebetulan. Suara itu berbisik kepada Soho. Bukan kebetulan. Ya. Di masa ini, Yo Jinho, ini adalah junior yang mengikuti raja lebih dekat dari siapapun. Jika ada memori di kehidupan sebelumnya yang tersisa. Kenangan raja melewati batas waktu. Shadow Monarch Sung Jinwo adalah makhluk yang keberadaannya memiliki pengaruh kuat di dunia. Dan Yo Jinho, seperti yang disebutkan Beru, manusia yang telah menyaksikan pertempuran Sung Jinwo dari dekat lebih dari siapapun. Semua momen yang pernah dilihat Yo Jinho saat itu tidak diragukan lagi merupakan kenangan yang paling jelas dan membangkitkan semangat di seluruh alam semesta. Bahkan meski di masa lalu, manusia ini masih memiliki ekspresi yang sama sampai sekarang. Saat ini, Yo Jinho sedang menonton pertempuran luar biasa Sung Jinwo dengan ekspresi terpesona dan senang. Seolah-olah semua adegan dari game terukir dengan jelas di benaknya. Benar-benar menarik. Meskipun sepertinya ingatan dia belum kembali, dia mencoba mengungkapkan ingatan itu melalui sebuah game. Ah, aku sudah berbicara terlalu banyak. Haha. Bagaimanapun, itulah permainannya. Soho. Yo Jinho, yang mengoceh tanpa henti, tiba-tiba sadar dan tersenyum cerah. Ayo masuk dan mengobrol di dalam daripada berdiri di sini. Tunggu Presdir, kita belum menyelesaikan percakapan ini. Ah. Soho mengangkat bahu dan menoleh untuk melihat para hunter. Yo Jinho, yang baru menyadari kemarin bahwa dia telah melupakan para hunter, tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Tapi begitu dia berbalik, senyum cerah di wajahnya ke arah Soho memudar, dan dia menatap mereka dengan tatapan dingin dan tajam. Aku punya jadwal penting, jadi kalian bisa pergi. Aku akan meninjau proposal kalian secara menyeluruh dan menghubungi kalian nanti. Dengan nada tegas yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, para hunter hanya bisa terdiam. Tapi ada satu pengecualian. Itu adalah Lee Yung Ho dari Hyunmu Guild. Dia telah mengenali wajah Soho yang memanggil paman Yo Jinho. Dengan sangat antusias. Sung Soho, aku tidak pernah menyangka akan menemukanmu di tempat seperti ini. Lee Yung Ho telah mengetahui alamat rumah Soho dan mengirim bawahannya ke sana pagi ini. Meskipun dia adalah talenta yang hebat, dia tidak perlu secara pribadi menghadapi hunter peringkat C. Faktanya, dalam hal promosi guild, jauh lebih penting untuk menjalin kolaborasi dengan Ajinsov daripada berurusan dengan hunter peringkat C. Namun tiba-tiba, pertemuan dengan Yo Jinho yang sempat tertunda beberapa waktu, malah tertunda lagi, dan ia bahkan menerima telepon dari seorang karyawan bahwa mereka kehilangan Soho. Tidak ada yang berjalan dengan benar hari ini. Dan sekarang sepertinya adalah anugerah untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Lee Yung Ho menyadari bahwa hal penting dari Soho sebenarnya adalah Soho sendiri, dan memutuskan untuk fokus menargetkan Soho daripada Yo Jinho. Hahaha, Hunter Sung Soho. Bagaimana kita bertemu di sini seperti ini? Sepertinya kita memiliki takdir. Saat Lee Yung Ho tiba-tiba mendekati Soho dengan ramah, langkah Yo Jinho terhenti lagi, dan dia berbalik untuk melihatnya. Apakah kau mengenal Soho? Saat Soho berkata, Lee Yung Ho buru-buru menyerahkan kartu namanya kepada Soho. Haha, tentu saja. Mulai sekarang, kita akan memiliki hubungan yang sangat dekat. Aku Lee Yung Ho dari Guild Hyunmu. Kami akan memberimu perlakuan terbaik. Jadi bagaimana kalau kau menandatangani kontrak dengan guild kami? Yang terbaik di kalangan hunter. Soho. Yo Jinho lebih terkejut mendengar kata-kata itu daripada Soho. Aku mengerti. Inilah strateginya. Haha. Tentu saja. Itu karena aku
Dia memang orang yang cerdas. Mungkinkah Yo Jinho, presidir yang terkenal, memiliki hubungan keluarga dengan Soho? Selain itu, waktu Yo Jinho datang ke Ajin Soft dan mengadakan pertemuan ini sangat sempurna. Haha, ini hari keberuntungan. Bahkan jika kau mengatakan yang terbaik di kalangan Hunter, tak masalah menggelontorkan banyak uang untuk Hunter peringkat C. Bisa dibilang menganggapnya sebagai biaya pelumas untuk membangun hubungan dengan Presiden Yo Jinho. Lee Yong-ho mendekati Soho dengan senyum cerah dan menekankan dengan nada halus. Hunter Sung Soho. Aku mendengar bahwa kau baru saja awaken. Tetapi kenyataannya, Guild Hyunmu kami biasanya tidak merekrut Hunter pemula yang tidak berpengalaman. Namun, karena Hunter Soho memiliki skill yang luar biasa, saat dengan antusias memperkenalkan guild kepada Soho, perhatian Lee Yong-ho hanya terfokus pada perubahan ekspresi wajah Yo Jinho. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk peluang ini. Ketenaran adalah medan perang. Agar guild Hunter tumbuh, dibutuhkan banyak Hunter yang terampil pada guild tersebut. Atau setidaknya ingin berhubungan dengannya. Ironisnya, hal terpenting agar hal itu terjadi bukanlah bagaimana para Hunter bergabung dalam guild tersebut, tetapi bagaimana membangun image positif kepada publik. Masyarakat memuja para Hunter tetapi juga takut dengan mereka pada saat yang sama. Bagi masyarakat umum, Hunter tidak berbeda dengan monster atau iblis yang dapat menyakiti mereka kapan saja jika mereka mau. Terutama dengan penjahat baru-baru ini Lee Min-sung, ketakutan itu terwujud. Namun, tidak ada Hunter yang ingin diperlakukan sebagai monster oleh manusia. Mereka menginginkan pengakuan dan rasa hormat. Hunter menghasilkan banyak uang, dan begitu orang memiliki banyak uang, hal berikutnya yang mereka cari adalah ketenaran. Jadi, kolaborasi ini. Namun pada saat itu, sebuah kata yang keluar dari mulut Soho. Aku bertanya-tanya di mana aku pernah mendengarnya dulu. Rupanya guild yang mencoba memata-matai rumahku dengan drone pagi ini. Astaga. Haha. Apakah karyawan kami bertindak sejauh itu? Mungkin antusias mereka sedikit berlebihan. Aku harus menegur mereka nanti. Siapa yang menggunakan drone? Mendengar suara dingin yang datang dari samping mereka, Lee Yong-ho membeku di tempat. Lee Yong-ho dari Guild Hyunmu. Aku butuh beberapa penjelasan. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 82. Tunggu. Tuan Presdir. Yo Jinho menatap Lee Yong-ho dengan tajam. Terlebih lagi, ketika nama guildnya disebutkan, wajah Yong-ho menjadi pucat. Bagaimanapun situasinya, kita harus mengikuti hukum kan. Insiden baru-baru ini akibat Reaper Guild. Dan sepertinya para Hunter akhir-akhir ini bertindak melawan hukum. Itu tidak benar, Tuan Presdir. Lalu sekarang apa maksudnya? Apakah Guild Hyunmu memang seperti ini? Kau menguntit sesuatu dengan drone. Yah, itu. Yong-ho tergagap, tidak dapat berkilah. Karena dia sendiri yang secara pribadi menyerahkan drone itu kepada bawahannya pagi ini. Drone hari ini memiliki kinerja yang sangat bagus. Dengan kemampuan untuk terbang dan mudah dikontrol. Belum lagi fungsi perekaman pada kamera sudut lebar beresolusi sangat tinggi, sangat canggih. Jika menggunakan fitur zoom, bahkan dapat menemukan sehelai rambut yang jatuh di setiap sudut rumah, direkam lewat jendela. Karena kinerja sangat bagus, tentu saja, ada undang-undang perlindungan privasi. Tapi setelah bencana Dungeon, situasinya banyak berubah. Terutama saat insiden baru-baru ini akibat Lee Min-sung, di mana drone stasiun penyiaran yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit untuk menyiarkan secara langsung. Dalam situasi seperti Dungeon Break yang seperti bencana alam, para Hunter tidak akan ragu untuk menggunakan drone atau apapun untuk memburu monster. Namun, bahkan di dunia seperti itu, secara ilegal menyusup ke rumah warga sipil dengan drone tidak diperbolehkan. Master Yong-ho, sepertinya Guild Hyunmu tidak cocok untuk perusahaan kami. Kau bisa pergi sekarang, dan kau tidak perlu menunggu kontak kami, kata Yo Jinho menghelanya. Aduh, Presdir, tolong beri kami kesempatan.
orang bisa dengan mudah menilainya. Jika citra Guild Hyunmu menurun saat game kami dirilis nanti, itu akan sangat memengaruhi penjualan kami. Lee Young-ho yang telah berjuang selama ini, menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah menerima hukuman mati. Presdir, aku meminta maaf karena kelalaianku dalam mengatur bawahan. Keinginanku yang berlebihan untuk merekrut hunter berbakat seperti Sung Soo-ho. Sebaliknya, aku akan bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan Sung Soo-ho secara maksimal, atau bahkan lebih dari itu. Saat dia menyebut nama Soo-ho, tatapan Yo Jin-ho beralih ke arah Soo-ho. Kondisi terbaik di industri hunter ya, Soo-ho. Apakah kau menerima tawaran dari guild lain? Apapun itu. Jangan sampai kau tanda tangani kontrak apapun. Aku tidak tahan melihat Soo-ho dijual dengan jumlah uang yang begitu kecil. Entah itu kondisi terbaik di industri hunter atau tidak. Lebih baik aku membuat guild sendiri untuk keponakanku ini. Apa? Guild hunter? Atas argumen tak terduga itu, Soo-ho tampak bingung. Ya, sama seperti bagaimana perusahaan memiliki tim bisbol dan tim sepak bola profesional mereka sendiri. Mengapa kita tidak membuat guild hunter sendiri sama seperti yang disebut Guild Hyunmu itu? Yo Jin-ho dengan optimis mengatakannya. Meskipun itu adalah ucapan spontan, itu juga salah satu hal yang dibahas dalam rapat Departemen Perencanaan. Saat Jin-ho menyelesaikan kata-katanya, dia mengalihkan pandangannya ke para hunter Guild Hyunmu yang berdiri di belakangnya. Kenapa kalian masih berada di sini? Presdir, tolong pertimbangkan sekali lagi. Lee Young-ho memohon dengan putus asa. Aduh, Dirut, tolong. Setidaknya sisakan persediaan itu. Namun keputusan Yo Jin-ho tidak semata-mata karena akibat mereka mengganggu Soo-ho. Ini adalah bisnis. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Game solo leveling, sama pentingnya dengan bisnis lain. Artinya, para hunter yang muncul di dalam game tidak boleh terlibat konflik skandal sedikit pun. Dalam hal ini, perilaku Guild Hyunmu sangat mencurigakan. Silakan pergi sekarang. Seperti belati dingin yang menusuk dadanya. Lee Young-ho menyadari bahwa apapun yang dia katakan tidak akan merubah apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah keluar dari Ajin Soft dengan para hunter yang dia bawa. Dan dia tidak punya pilihan selain memikirkan bagaimana cara menghukum bawahan yang dia kirim ke rumah Soo-ho hari ini. Yo Jin-ho membawa Soo-ho ke kantornya. Yah, Soo-ho. Sekarang rintangannya sudah hilang. Akankah kita mengobrol nyaman tentang kejadian baru-baru ini? Seorang sekretaris membawakan kopi untuk dua orang yang duduk saling berhadapan. Bagaimana pekerjaanmu sebagai hunter? Apakah sangat sulit? Itu masih bisa kutangani. Yah, itu tidak mudah, nak. Aku melihat berita dan sepertinya hidupmu terlalu berbahaya. Kau adalah peringkat C. Namun entah bagaimana kau terjebak di antara peringkat S dan A. Kemudian kau memaksakan diri terlalu keras. Bahkan dengan jawaban tenang Soo-ho, Yo Jin-ho menatap Soo-ho dengan kecewa. Bagi Yo Jin-ho, keberadaan Soo-ho seperti titik lemah yang menyakitkan. Soo-ho, yang dilihat Yo Jin-ho tumbuh sebagai anak yang berperilaku baik di bawah ayah yang tegas dan ibu yang baik hati. Mungkin ini pemberontakan dan kenakalan yang umum di masa remaja. Tentu saja, ayahnya adalah orang yang paling tegas di dunia. Menjadi seorang polisi dan legenda seorang detektif tangguh yang menangkap gangster kuat seorang diri. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Melihat wajah Soo-ho yang sangat mirip dengan ayahnya, Yo Jin-ho merasakan pahit di mulutnya. Beberapa tahun yang lalu, ketidakbahagiaan tiba-tiba menghampiri kehidupan Soo-ho yang telah tumbuh dengan baik tanpa kekurangan apapun. Hilangnya orang tua, kenyataan itu sulit diterima. Itu karena mereka adalah pasangan yang sangat istimewa dan sering melakukan perjalanan mendadak. Tapi setelah 1 hari, 2 hari berlalu, bahkan setelah beberapa minggu berlalu, mereka tidak kembali. Sejak itu, Yo Jin-ho menggunakan semua koneksi dan uangnya untuk mencari mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak mereka. Bahkan tidak ada satu pun petunjuk.
Setelah itu, Yo Jinho memutuskan untuk mengambil tanggung jawab melindungi Soho. Dan betul, dia bahkan mendorong Soho untuk mengejar bakatnya dalam menggambar dan mendaftar ke sekolah seni. Tapi aku tidak berharap dia akhirnya bisa kuliah di Universitas Korea. Mungkin itu karena bakatnya dalam menggambar. Atau mungkin karena peristiwa yang dikenal sebagai bencana besar, yang telah melanda dunia 2 tahun ini. Peristiwa yang jauh lebih dahsyat daripada hilangnya kedua orang tua Soho. Untungnya, Soho tumbuh tanpa memendam perasaan sakit dan menjadi orang yang baik. Apakah Bibi baik-baik saja? Bibimu. Yo Jinho terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Soho, karena dia sedang melamun. Yah, dia masih sibuk mencari orang tuamu. Soho terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka adalah orang tua Suho. Sebab bibi Suho, Sung Jin merasa sedih karena saudara kandung dan kakak iparnya menghilang. Anggota keluarganya menghilang dalam semalam. Itu sebabnya Sung Jin tak bisa diam begitu saja. Pada awalnya, mereka hanya bisa melapor pada polisi dan menunggu. Namun sekarang mereka bahkan menyewa tentara bayaran dan hunter untuk menjelajahi dunia secara menyeluruh. Tapi apa ini? Yo Jinho memperhatikan reaksi Soho sedikit berbeda dari biasanya saat membahas orang tuanya, dan dia mengedipkan matanya. Ada apa dengan ekspresi itu? Apakah kau menemukan petunjuk? Yah, tidak juga. Aku hanya berpikir mungkin bisa lebih fokus untuk mencari ibu lebih dulu daripada ayah. Lebih baik kakak ipar daripada kakakku. Ya, ayahku. Dimanapun dia berada, dia seseorang yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu masuk akal. Lagi pula, kami telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka menghilang secara terpisah sejak awal. Jadi kami telah mencari dengan mempertimbangkan hal itu. Bahkan sebelum peristiwa bencana besar. Bencana besar Dungeon. Ya. Meskipun secara kronologis, mereka menghilang sebelum bencana Dungeon. Para ahli mengatakan bahwa mungkin ada beberapa gate yang muncul di bumi sebelum bencana Dungeon. Jadi kami sedang menyelidiki kemungkinan itu juga. Jadi jangan terlalu khawatir. Di bagian ini, Soho hanya bisa mengangguk setuju. Selain ayah, ada kemungkinan besar ibu hilang saat terlibat di Dungeon. Soho mengingat kata-kata yang dia dengar dari Beru beberapa waktu lalu. Kalau dipikir-pikir, ibu tahu identitas ayah yang sebenarnya sejak awal. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka yang awaken di kehidupan sebelumnya, mereka masih menjadi hunter di kehidupan sekarang. Awaken pada akhirnya tergantung dari bakat seseorang. Jika orang tersebut memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap mana, mereka pada akhirnya akan awaken kapanpun waktunya tiba. Dan ibu adalah hunter peringkat S di masa lalu. Jadi dia pasti mendapatkan kembali kekuatan itu pada akhirnya. Dan seorang hunter peringkat S bisa bertahan bahkan jika mereka terdampar sendirian dimanapun dia berada. Tapi akan berbeda jika itu bukan bumi. Pada akhirnya, kita harus menyelidiki retakan celah dimensi. Pokoknya, sekarang kita fokus merawatmu, Soho. Mungkin dia mencoba merubah suasana yang suram. Yo Jinho meletakkan cangkir kopinya ke atas meja dan berbicara terus terang kepada Soho. Apa yang aku katakan sebelumnya adalah kebenaran. Aku akan membuat guild untukmu. Jadi jangan repot-repot bergabung dengan guild yang akan menuntutmu tanpa alasan. Apa? Paman, bukankah itu hanya sesuatu yang kau ucapkan karena marah? Itu hanya sedikit emosi. Tapi kami sudah berencana untuk membuat guild hunter di perusahaan kami. Yo Jinho mengeluarkan file dan menyerahkannya kepada Soho. Proyek pendirian Guild Hunter. Bisakah kau melihat ini? Ini masih dalam tahap perencanaan. Karena kita sudah membicarakannya. Kita harus segera memulainya. Oh, itu beneran. Rencana bisnisnya cukup konkret dan dipersiapkan dengan matang. Tentu saja, kau tidak bisa menjadi Guild Master karena peringkatmu yang rendah. Tapi aku akan menugaskan hunter senior yang bisa membantumu. Saat Yo Jinho memamerkan dokumennya yang tertata rapi dengan ekspresi ceria, pemikiran,
senang memiliki ayah baptis yang kaya, terlintas di benaknya. Tapi kemudian, orang-orang bodoh yang tidak berguna itu tidak diperlukan. Beru, yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang Soho, memelototi Yo Jinho. Karena aku di sini untuk tuan muda. Ini. Mata Yo Jinho membelalak kaget dengan cepat berdiri dari tempat duduknya. Beru menyipitkan matanya melihat reaksi Yo Jinho. Kau, jangan bilang kau ingat. Hahaha. Soho, kau benar-benar sudah dewasa. Menunjuk Beru. Yo Jinho tertawa terbahak-bahak ke arah Soho. Setelah menggambar semut sepanjang waktu, apakah kau akhirnya memperoleh skill untuk memanggil semut? Hahaha. Apakah kau hanya bisa menggambar semut? Kali ini, Beru melebarkan matanya dan menoleh ke arah Soho dengan terkejut. Kemudian, dia menempel erat di kepala Soho, meneteskan air mata kebahagiaan. Tuan muda, apa kau sangat merindukanku selama ini? Yah, itu hanya insting bawah sadar. Jangan dipikirkan. Soho merasa canggung. Dengan paksa melepas Beru dan menjejalkannya kembali ke dalam bayangan. Persahabatan antara Yo Jinho, Beru, dan Soho berlanjut. Yo Jinho menertawakan Soho karena mendapatkan skill memanggil semut setelah menggambar semut. Dan Beru terkejut karena Soho sangat merindukannya. Bersambung.